Halo, aku Indah. Di abad ke-20, terdapat peningkatan hubungan, kerjasama, dan saling ketergantungan antar negara, serta mulai bermunculannya organisasi-organisasi internasional. Munculnya organisasi internasional merupakan sebuah perwujudan dari mulai berkembangnya kerjasama internasional. Pada saat ini, negara-negara mulai menyadari semakin meluasnya bidang-bidang kehidupan yang memerlukan adanya pengaturan serta kerjasama yang berselaras. Salah satunya yakni sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling digemari oleh berbagai kalangan, bahkan dalam level internasional. Masuknya sepak bola dalam ruang lingkup global menyebabkan dibentuknya Federation Internationale de Football Association atau FIFA yang bertujuan untuk mewadahi serta mengatur sepak bola dalam skala internasional. FIFA memiliki pertandingan yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat di dunia, yakni FIFA World Cup atau Piala Dunia, yang diselenggarakan biasanya 4 tahun sekali. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi bagian dari sejarah Piala Dunia, serta tercatat sebagai negara Asia pertama yang masuk dalam kualifikasi putaran Piala Dunia. Indonesia sendiri memiliki organisasi olahraga yang menaungi sepak bola di Indonesia yang bernama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Piala Dunia adalah turnamen dalam bidang olahraga sepak bola untuk negara yang terkualifikasi di berbagai benua di dunia. Piala Dunia membuat kekuatan tersendiri, yakni dalam bidang keuntungan ekonomi ataupun status negara. Melihat hal tersebut menimbulkan adanya semangat Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Berbekal semangat tersebut, maka Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI secara resmi mengajukan proposal kepada FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Hingga pada akhirnya Indonesia ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Piala Dunia adalah turnamen dalam bidang olahraga sepak bola untuk negara yang terkualifikasi di berbagai benua di dunia. Piala Dunia membuat kekuatan tersendiri, yakni dalam bidang keuntungan ekonomi ataupun status negara. Melihat hal tersebut menimbulkan adanya semangat Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Berbekal semangat tersebut, maka Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI secara resmi mengajukan proposal kepada FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Hingga pada akhirnya Indonesia ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ditunjuknya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 direspon dengan antusias yang sangat tinggi oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi hal tersebut berubah ketika FIFA mengumumkan bermainnya Israel pada Piala Dunia U20 ini. Kedatangan Israel menyebabkan terbelahnya masyarakat Indonesia menjadi dua kubu, yakni kubu pro dan kubu kontra. Kubu pro sebesar 21% menyatakan setuju akan kehadiran Israel untuk bermain dalam Piala Dunia. Hal ini karena mereka beranggapan olahraga tidak bisa dicampur adukan dengan kepentingan politik. Sedangkan kubu kontra sebesar 60% secara terang-terangan menolak Israel dengan dalih merupakan penjahat perang dan menyetujui keberadaan mereka sama saja dengan mengkhianati konstitusi. Suara penolakan datangnya Israel semakin besar ketika Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Iwayan Koster, Gubernur Bali, menyatakan penolakannya terhadap bermainnya Israel di Piala Dunia U20. Pro dan kontra atas bermainnya Israel pada Piala Dunia U20 menimbulkan keraguan FIFA terhadap Indonesia dan menyatakan pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dengan beberapa alasan yang disampaikan, yakni karena Indonesia tidak bisa memenuhi standar protokol yang ditetapkan federasi dan masih adanya sejumlah kekurangan dari sisi infrastruktur, stadion, dan lapangan latihan. Melihat hal ini, Presiden Indonesia Joko Widodo tak tinggal diam dan mengutus Ketua PSSI yakni Bapak Erick Thohir untuk menghadap Presiden FIFA, namun tetap saja tidak membuahkan hasil apapun.
Hal ini dikarenakan FIFA memiliki hak untuk mengambil keputusan secara sepihak dan otoritas terbesar sebagai sebuah lembaga independen. Dikarenakan dalam interaksi global, FIFA juga memiliki peran aktif dalam memantau dan mempromosikan kebijakan global yang berkaitan dengan olahraga sepak bola, seperti kampanye melawan rasisme, kekerasan, dan diskriminasi di dalam dan di luar lapangan, pengaturan pertandingan, serta pelanggaran aturan. FIFA dapat memainkan peran penting dalam global governance melalui kebijakannya dalam melindungi integritas olahraga sepak bola dan mempromosikan nilai-nilai positif dalam olahraga. Selain itu, peran FIFA dalam global governance sangatlah penting, di mana ia bertugas untuk mengawasi olahraga sepak bola serta mempromosikan integritas serta keadilan industri olahraga tersebut. Hai, saya Ajeng dan saya akan menjelaskan awal mula terjadinya isu tersebut. Polemik terjadi ketika Israel mulai masuk Piala Dunia U20 ketika Israel berhasil memenangkan turnamen dan keluar sebagai runner-up di tahun 2019 dengan timnas U19 Israel di Piala Eropa U19. Tim yang dikendalikan oleh Ofir Haim tersebut merupakan salah satu negara dengan tim nasional yang berpindah dari konfederasi AFC ke UEFA, di mana timnas ini mengalami kontroversi dengan konfederasi sebelumnya AFC, dan terjadi banyak penolakan karena pada dasarnya negara Israel sendiri yang memiliki banyak problema sehingga banyak dari tim anggota dan tim lawan yang enggan disandingkan dengan timnas Israel tersebut. Namun Israel berhasil memperoleh keanggotaannya di UEFA setelah melawan Prancis dan menjadikan Israel untuk maju menjadi salah satu perwakilan konfederasi UEFA dalam Piala Dunia FIFA U20. Dengan ini, Israel memang dikenal sebagai salah satu negara problematik di dunia. Banyak diskursus yang terjadi mengenai pengaruh Israel dalam polemik sosial, budaya, ideologi, ekonomi, dan lain-lain, yang pada akhirnya mempengaruhi aspek olahraga sekalipun. Buktinya, Israel menjadi salah satu ancaman di konfederasi, dan koalisi Piala Dunia FIFA sekalipun. Hal ini juga sangat mempengaruhi Indonesia yang dinobatkan sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA U20 dan harus terpaksa gugur pada bulan Maret 2023 kemarin. Indonesia sebagai negara dengan agama yang kental dan dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama Muslim sangat menentang Israel, meskipun dalam ajang bergengsi sekalipun. Sebelumnya, para tim pro berusaha meyakinkan dan menjamin bahwa Israel dan timnasnya bukanlah ancaman yang besar bagi Indonesia. Para ahli sepak bola Indonesia juga berusaha meyakinkan negara dan pemerintah untuk menepikan perihal diplomasinya dengan Israel yang cenderung tidak bersahabat dan tidak meningkatkan dengan kompetisi sepak bola yang akan diselenggarakan tersebut. Dengan cepatnya beredar informasi dan berita dari media massa, hal terkait dengan keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 ini menimbulkan kontroversi besar pada masyarakat yang bahkan bersifat mengecam. Dengan kabar yang beredar sampai ke telinga FIFA, di hari Minggu, 26 Maret tahun 2023, PSSI dengan berat hati menjabarkan secara resmi mengenai Piala Dunia FIFA U20 yang diselenggarakan di Bali nanti resmi dibatalkan. Pembatalan ini terkait dengan Indonesia yang terlihat tidak menghormati keikutsertaan. Hal ini menjadi kabar duka bagi persepakbolaan Indonesia hingga terjadinya pembelaan. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ditugaskan untuk menginisiasi pertemuan FIFA di Qatar untuk mencoba negosiasi. Namun sayangnya, negosiasi tersebut tidak berjalan sebagaimana diinginkan tim pro. FIFA tetap harus mengganti tuan rumah karena Indonesia tidak profesional. Hai, saya akan menjelaskan tentang situasi kontra terhadap isu ini. Ada 3 kalangan ya, dari pemerintah Indonesia sendiri, dari pihak FIFA, dan dari negara lain atau global. Jadi yang pertama tuh dari pemerintah Indonesia sendiri ya, mereka tuh kontra terhadap timnas Israel bisa main di negara mereka, karena mereka merasa tuh mereka memiliki hubungan yang baik dengan Palestina, dan apabila mereka membiarkan timnas Israel masuk ke dalam negara mereka dan bermain di situ, itu bisa mengganggu hubungan baik mereka dengan Palestina. Oleh karena itu, adapun kontra dari FIFA Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Karena FIFA sendiri tuh merasa bahwa itu Indonesia nggak bertanggung jawab ya. Mereka tuh udah jadi dipilih sebagai tuan rumah, tapi mereka nggak mau menerima semua pemain, yang mana itu sudah menjadi peraturan bahwa orang yang menjadi tuan rumah harus menyambut semua pemain dengan baik. Dan terakhir tuh ada tanggapan dari global atau dari negara yang bisa dibilang juga ikut atau terlibat dengan kasus isu ini.
yaitu negara Palestina. Negara Palestina sendiri itu merasa bahwa dukungan dari Indonesia itu sangat diapresiasi. Ya, walaupun dari tanggapan dari duta besar sendiri pun bilang karena timnas Israel terpilih dan masuk secara sah ke dalam seleksi Piala Dunia U20, maka itu tidak menjadi sebuah alasan untuk menerima mereka masuk ke dalam. Dan apabila Indonesia menerima mereka masuk ke dalam negara mereka, itu tidak akan mengganggu hubungan baik mereka dengan Indonesia. Oke, berikut saya akan membahas tentang akibat atau dampak dari isu pembatalan Piala Dunia FIFA U20. Jadi itu ada dua pihak yang terkena, yaitu pihak Indonesia dan juga pihak FIFA. Pihak Indonesia sendiri tuh terdampak ada dua hal, yaitu ekonomi pertama, dan yang kedua adalah dampak kesempatan mungkin. Dari ekonomi sendiri tuh gara-gara pembatalan Piala Dunia FIFA U20, Indonesia mengalami kehilangan tambahan ekonomi untuk PDB sebesar 3,18 triliun atau setara dengan 0,018% dari PDB Indonesia pada tahun 2002. Adapun potensi manfaat ekonomi yang hilang sebesar 8,08 triliun. Berikut ini grafik-grafik pengeluaran yang dikeluarkan, dan juga mungkin gara-gara ini ada juga kerugian-kerugiannya. Lalu tadi saya juga sempat membahas tentang kesempatan ya. Nah, yang dimaksud kesempatan itu banyak dari pemain timnas U20 Indonesia merasa bahwa gara-gara politik atau campur tangan pemerintah terhadap FIFA, akhirnya mereka tidak bisa menunjukkan bakatnya di ajang Piala Dunia FIFA U20 ini. Terus yang kedua tuh saya bakal ngebahas tentang FIFA sendiri. Jadi itu FIFA sendiri tuh memiliki 3 kerugian, yaitu pertama dari finansial yang pasti, adanya pendapatan pihak FIFA yang menyebabkan adanya kerugian dari pertama operasional, kedua pengelola layanan, dan ketiga investasi promosi yang telah dikeluarkan. Terus juga yang kedua ada gangguan pada jadwal. Tentu kalau misalkan adanya jadwal yang berubah, pasti orang-orang pasti bakal nge-reschedule ulang nonton acara ini, atau bakal tiket-tiket hotel atau penginapan yang mereka sudah book itu bakal di-reschedule ulang lagi. Yang mana itu bakal ngebikin kerugian pasti bagi FIFA. Dan terakhir tuh ini yang sangat penting ya, yaitu dari reputasi FIFA sendiri. Mungkin kelihatannya kayak pihak Indonesia yang salah, tapi kalau misalkan bisa dilihat lagi, kenapa organisasi sebesar FIFA tidak bisa menangani masalah ini? Mungkin iya, oke, masalahnya tidak sepele, tapi kenapa nggak bisa ditangani? Kenapa dibatalkan begitu saja? Mana komitmen yang sudah dibuat FIFA kalau misalkan Indonesia bakal menjadi tuan rumah? Apakah tidak bisa dengan sanksi lain, atau tidak bisa dengan hukuman lain kepada Indonesia dan tidak memilih untuk opsi pembatalan? Who knows? Langkah pemulihan isu oleh Indonesia dan FIFA setelah adanya pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA dan penolakan timnas Israel Indonesia. Oleh karena itu, pihak Indonesia mengambil beberapa langkah pemulihan untuk menjaga tetap hubungan baik dengan FIFA, yaitu yang pertama, melakukan komunikasi intensif dengan FIFA dan negara-negara anggota lainnya untuk menjelaskan dan klarifikasi situasi yang sedang terjadi di Indonesia serta siap menjadi tuan rumah turnamen di masa yang akan datang. Yang kedua, pemerintah Indonesia lalu kemarin menjelaskan secara resmi mengenai kebijakan dan kooperatif terhadap Israel yang sudah diamanatkan oleh Konstitusi Indonesia, namun dalam konteks kejuaraan olahraga Indonesia selalu mengkaji untuk berpartisipasi dalam kejuaraan internasional tanpa membedakan. Yang ketiga, Indonesia akan terus memperbaiki infrastruktur dan fasilitas olahraga sebagai persiapan jika Indonesia dipercaya jadi tuan rumah turnamen bisa kembali. 4. Anda juga terus berupaya untuk memperkuat diplomasi olahraga dengan negara anggota FIFA untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama internasional melalui olahraga. Untuk isu tersebut, tentu pihak FIFA juga telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Indonesia telah melanggar peraturan dalam persiapan turnamen tersebut.
Untuk itu, pihak FIFA telah mengirimkan surat kepada PSSI memberikan penjelasan mengenai pembahasan tersebut, dan PSSI membahas masalah tersebut dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, pihak FIFA juga akan mencari alternatif untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 sebagai tuan rumah. Oleh karena itu, FIFA juga mendorong PSSI untuk bekerjasama dengan otoritas pemerintah dalam menangani situasi ini dan memastikan bahwa kegiatan sepak bola Indonesia berlangsung sesuai dengan prinsip dasar. Hai, saya Andini dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari FIFA. FIFA atau Federation International de Football Association didirikan pada tanggal 21 Mei 1904 oleh seorang jurnalis olahraga bernama Robert Guerin. FIFA sendiri sekarang bermarkas di Zurich, Swiss. Robert Guerin dulunya menjadi presiden dari FIFA dari tahun 1904 hingga 1906. Robert Guerin juga mengumpulkan 7 negara anggota FIFA, antara lain ada Prancis, Belanda, Denmark, Spanyol, Swedia, Belgia, dan Swiss. FIFA mengumpulkan ketujuh anggota ini untuk membuat peraturan-peraturan FIFA dan juga statuta FIFA. Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh FIFA itu terjadi pada tahun 1930, tepatnya di Uruguay. Namun, hanya terdapat 13 negara yang dapat mengikuti Piala Dunia itu. Hal ini disebabkan karena negara-negara yang berpotensi untuk mengikuti Piala Dunia itu mengalami terpuruknya ekonomi pada saat itu, yang terjadi akibat Perang Dunia I. Namun, setelah Piala Dunia pertama, edisi Piala Dunia kedua tidak dapat berlangsung. Hal ini disebabkan karena dari tahun 1943 hingga 1946 itu terjadi Perang Dunia yang kedua. FIFA sendiri itu dibentuk dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu mengatur segala hal yang berkaitan dengan sepak bola, lalu menyatukan asosiasi-asosiasi sepak bola yang ada di seluruh dunia. Sejak awalnya dibentuk, FIFA ini memiliki tujuan utama, yaitu mempromosikan sepak bola ke seluruh dunia dengan cara dan pengemasan yang lebih baik lagi. Meskipun awalnya FIFA hanya terkenal di benua Eropa, namun lambat laun FIFA akhirnya terkenal ke seluruh penjuru dunia. Misalnya saja pada tahun 1914, FIFA masuk ke Indonesia karena dibawa oleh kolonial Belanda. Yang terakhir, ada beberapa fungsi dari FIFA, yaitu yang pertama memastikan terjadinya penegakan kebijakan-kebijakan aturan FIFA pada 211 negara anggota FIFA. Yang kedua, mengatur dan mengontrol seluruh aturan persepak bolaan. Dan yang terakhir, secara rutin memantau perkembangan sepak bola di seluruh dunia. Kesimpulannya, FIFA sendiri dikenal sebagai negara asosiasi sepak bola terbesar di dunia. FIFA sendiri merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang didirikan sejak tahun 1904. Yang berarti FIFA ini tidak ada campur tangan pemerintah untuk menjalankan organisasinya. Indonesia dipilih menjadi tuan rumah Piala U20 dan itu disambut baik oleh Presiden Jokowi. Namun sayangnya ada pro dan kontra yang dilontarkan pihak Indonesia terhadap FIFA karena bergabungnya Israel ke Piala Dunia U20 ini. Kehadiran Israel kemudian ditentang banyak pihak di Indonesia. Banyak yang berlandaskan sikap politik menentang kehadiran Israel di Piala Dunia U20 2023. Beberapa tokoh dan instansi resmi sudah terang-terangan menentangnya. Di antaranya adalah pejabat setingkat gubernur. Dengan adanya intervensi politik, pihak dari FIFA pun memberikan reaksi dengan membatalkan Indonesia dari statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tanggapan kami terhadap kasus ini yakni dapat dilihat bahwa FIFA merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang besar dalam dunia sepak bola. FIFA sejak dulu kala berfokus pada olahraga sepak bola dan untuk meraih keuntungan ekonomi. Menurut kami, apa yang dilakukan FIFA ini adalah langkah yang tepat karena tidak seharusnya dalam FIFA harus diintervensi oleh pemerintah. Mengingat ini, FIFA merupakan organisasi internasional non-pemerintah.
Namun, karena adanya intervensi dari para pejabat-pejabat Indonesia yang mengusung politik dengan menolak Israel ikut Piala Dunia U20, membuat FIFA harus membatalkan posisi tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20. Tidak seharusnya pejabat Indonesia mengintervensi kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi internasional non-pemerintahan. Akibat dari penolakan Israel ini, dan pembatalan U20 di Indonesia membuat negara Indonesia harus mengalami kerugian sebesar 3,7 triliun rupiah. Kejadian ini diyakini tidak akan merusak reputasi Indonesia sebagai penyelenggara acara-acara kelas dunia yang menopang sektor pariwisata. Hal ini sangat merugikan Indonesia yang harus menutupi kerugian yang terjadi. Padahal, bisa saja Indonesia menerima Israel pada Piala Dunia U20 ini karena dapat membantu perdamaian dunia juga. Jika sikap Indonesia masih seperti ini, maka bertolak belakang dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Indonesia ikut melaksanakan perdamaian dunia. Indonesia terkesan hanya berpihak pada satu arah saja, ke arah Palestina.